Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Samsi Abbas. Hari ini saya mau bercerita atau mau menerangkan tentang kitab suci Al-Quran, tentang pembelajaran Al-Quran yang benar, cara mengajarkan Al-Quran yang benar, agar semua orang mengerti apa itu Al-Quran dan apa keinginan Tuhan dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci Al-Quran, tuntunan untuk mempelajari kehidupan, petunjuk untuk mengajarkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bacalah Al-Quran itu yang benar, cara mengaji yang benar, dan cuma membaca doang tanpa kamu tahu arti dan tujuannya apa maksud dari Al-Quran itu. Kalau cuma membaca, sampai kapanpun kamu tak akan tahu apa itu Al-Quran, apa itu perintah Allah, apa itu keinginan Tuhan. Kamu takkan pernah tahu. Kamu takkan pernah tahu dan takkan pernah mendapat ilmu kalau cuma membaca tanpa mempelajari arti dan terjemahannya. Sampai kapanpun kamu tak akan bisa mengerti. Saya beri contoh sedikit agar kamu bisa mengerti cara membaca, cara mengertikan Al-Quran dengan jelas. Oke, saya akan membacakan ayat Al-Quran di juz 7 di surah Al-Maidah agar kalian mengerti Al-Quran itu yang dipelajari apanya. Apakah cuma dibaca doang? Apakah harus kita pelajari juga artinya? Ya tentu artinya itu harus dipelajari agar kita paham, agar kita bisa mengerti untuk menjalani kehidupan di dunia ini, apa yang diinginkan Tuhan. Karena kita diatur oleh Tuhan melalui Al-Quran ini. Kalau kita mau mengikuti aturan Tuhan, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang benar-benar berkah. Oke, saya akan membacakan di juz 7 di surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazi anamu innamal kumru wal maisiru wal angsubu wal ajlamu min amali syaitun fajbuhu la'alakum tuflihun. Kalau kamu cuma membaca Al-Quran cuma Arabnya saja, kamu takkan pernah tahu apa itu. Karena kamu nggak ngerti kan bahasa Arab, jadi kamu cari artinya agar kamu bisa mengamalkan kehidupan kamu. Saya akan menjelaskan artinya itu tadi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Saya akan mencoba menafsirkan sebuah ayat itu tadi ya, agar kita, ini hanya tafsiran saya, tafsiran kamu. Kalau kamu coba membaca dan mempelajari, kamu akan menafsirkannya juga sendiri. Tapi sebelum menafsirkan itu, buatlah dulu kehidupan kamu dengan yang makan yang benar-benar makanan halal, tidak memakan hak orang lain, teruslah berbuat kebaikan. Insya Allah tafsiran kamu akan dibenarkan. Saya akan menafsirkan itu tadi dulu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dan anak panah ada perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka tafsiran saya, kalau berjudi, mabuk-mabukan, itu ternyata tidak baik atau dilarang Tuhan, maka jauhilah perbuatan itu. Itulah tafsiran saya, agar kamu mendapat keberuntungan. Ikutilah peraturan Tuhan ini, jangan berjudi atau berzina. Seperti itu. Dan saya akan menyontohkan lagi agar kalian paham, Quran itu yang harus dipelajari yaitu arti dan terjemahannya, agar kalian bisa mengamalkan di kehidupan kalian. Aku berharap kalian juga mempelajari Al-Quran agar kalian tidak kesana kemari untuk belajar. Lebih baik membaca Al-Quran, biar itu tafsiran sendiri.
biar mendapat keberkahan. Kita akan membacakan di juz 8 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma jukrusmulihu alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepadanya. Oke, saya akan menerjemah. Itu tadi artinya saya akan menafsirkan ya sedikit dari Al-Quran ini. Ini hanya tafsiran saya. Mau diambil atau tidak terserah. Tapi ini hanya tafsiran saya. Saya akan menafsirkan. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Tafsiran saya, setiap kita mau menyembelih binatang atau peliharaan untuk disembelih, kita harus menyebut nama Allah, atau pokoknya biar begitu, nama Allah harus disebut agar kalau kita percaya kepada ayat-ayatnya, kita harus menyebut nama Allah ketika kita menyembelih binatang agar bisa jadi halal. Oke, terima kasih. Dan sampai di situ kita lanjut lagi di juz 8 tentang membaca Al-Quran. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membacakan lagi sebuah ayat di juz 8 di surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aja kitabun ajlanahu mubarakun fatabi'uhu wa taqula alakum turhamun. Kalian kalau cuma membaca Arabnya sampai kapanpun kalian tak akan pernah mengerti apa tujuan dan makna dari Al-Quran itu. Maka zaman sekarang kan anak-anak cuma diajarkan hanya membaca Al-Qurannya tanpa menjelaskan artinya. Sampai kapanpun anak-anak itu tak akan pernah mengerti apa itu Al-Quran kalau tidak diajarkan dengan benar. Kalian harus mengajarkan anak-anak kalian dengan terjemahannya agar mereka nanti mengerti dan bisa mengamalkan di kehidupannya. Saya akan terjemahkan yang tadi saya baca. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Saya akan menafsirkannya. Ternyata kita disuruh mengikuti Al-Quran agar kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Situ saya ada teringat sama ayat, saya lupa di surah berapa, ayat berapa yang mengingatkan. Ayat ini sangat pendek, mungkin ayat ini harus dihafal dalam kehidupan kita. Kenapa ayat ini harus dihafal? Saya hanya cuma ingat ayatnya dan artinya. Saya lupa entah ayat berapa, surah apa, juz berapa, yang ayatnya berbunyi innalillahi wa innalillahi rajiun. Kalian tahu apa itu artinya? Kalau cuma membaca sampai kapanpun kalian tak akan pernah tahu. Tapi pelajarilah artinya agar kalian bisa mengamalkan di kehidupan kalian nanti. Saya akan menerjemahkan artinya. Innalillahi wa innalillahi rajiun, yang artinya hendaklah kalian di saat musibah atau bencana alam atau orang meninggal, hendaklah kalian menyebutkan kata la ilaha illallah, innalillahi wa innalillahi rajiun. Berarti kata innalillahi wa innalillahi rajiun itu harus dihafal agar kalian bisa mengucapkan di saat ada musibah atau orang meninggal. Itu hanya tafsiran saya ya. Dan saya akan mencoba membaca ayat lagi di Al-Quran agar kalian mengerti yang dipelajari itu apanya.
Apa hanya Arabnya saja yang dibaca, ataukah artinya yang dipelajari agar kalian bisa mengerti, atau nggak pernah sama sekali? Saya akan membacakan di juz 8 di surah Al-An'am. Man jaa bil hasanati faluhu asyru amasliha wa man jaa abisyayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yu'lamun. Saya akan menjelaskan itu artinya agar kalian tahu apa itu Al-Quran. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Kalau kalian membaca atau mempelajarkan artinya itu, kalian akan mengerti apa itu Al-Quran. Saya sudah menjelaskan tadi, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Mungkin saya tafsirkan, kalau kita berbuat kebaikan akan mendapat 10 kali lipat balasan. Misal kalau kita bersedekah uang kepada manusia atau sesama manusia, mungkin 10 kali lipat balasan untuk kita kembali ke kita. Misal uang 10 juta kita kasihkan ke orang yang membutuhkan, mungkin 10 kali lipat akan kembali ke kita, atau rezekinya kembali ke kita menjadi 100 juta. Mungkin seperti itu ya tafsirannya, atau ini hanya tafsiran saya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Kalau kamu berbuat kejahatan, kamu akan dibalas juga, akan terbalas seimbang dengan kejahatanmu. Misal kamu membunuh orang, kamu akan dibalas, akan masuk penjara berapa tahun. Rezeki kamu akan dipotong. Rezeki menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan akan dipotong. Kamu hanya melihat pagar-pagar dan makanan itu saja. Itulah contohnya. Dan satu ayat lagi yang saya lupa ya, entah di surah apa, ayat berapa, juz berapa, saya benar-benar lupa. Tapi ayatnya pun saya lupa, tapi saya ingat kata-katanya itu atau artinya, yang kebersihan itu sebagian iman. Itu ayat, entah di ayat mana saya lupa. Kebersihan sebagian dari iman. Apa kalian bisa menafsirkan kebersihan itu sebagian iman? Kalau tafsiran saya, kebersihan itu sebagian iman. Iman itu letaknya di mana? Apa keimanan kalian itu letaknya di kantor? Apa keimanan kalian itu letaknya di rumah? Atau keimanan kalian itu letaknya di taman? Atau keimanan kalian itu letaknya di diri kalian sendiri? Kalau letaknya di diri sendiri atau di taman, kalian merasa, silahkan bersihkan taman. Tapi kalau letaknya di diri kamu sendiri, silahkan bersihkan diri kamu sendiri. Karena kebersihan dari sebagian iman. Kalau kita tidak bersih, berarti keimanan kita tidak full, atau keimanan kita cuma 70% atau berapa. Jadi bersihkan diri dari makanan yang buruk. Cobalah makanan yang halal. Bersihkan hati, bersihkan jiwa, raga, terutama fisik kamu bersihkan agar tidak terlalu jelek atau dekil, atau kalau bahasa Banjar itu kurisaan, agar kamu bersih, agar rezeki kamu bertambah kalau kamu bersih. Karena kebersihan itu sebagian iman. Kalau kamu dekil atau kurisaan, berarti keimanan kamu belum full, karena kebersihan itu sebagiannya dari iman. Itu tafsiran saya saja, seperti itu. Kalau keimanan letaknya di diri kamu, bersihkanlah diri kamu. Lihat orang yang glowing itu kan, rezekinya sepertinya mudah saja, rezekinya terlihat banyak, beda dengan yang jorok-jorok. Saya akan membacakan lagi di juz 14 di surah An-Nahl
di ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kulakul insana min nutfatin fa ija huwa kusimun mubin. Kalian tahu artinya? Kalau kalian cuma membaca sampai kapanpun, saya perjelas lagi. Kalian kalau cuma membaca sampai kapanpun, kalian tak akan pernah tahu apa itu maksud dan tujuan Quran. Kalian tak akan pernah bisa mengamalkan di kehidupan kalian. Kalau kita cuma mendengar dari telinga ke telinga, mungkin masuknya tuh sangat susah karena tidak semuanya Quran itu sangat tebal. Lebih baik bacalah sendiri Al-Quran itu, tafsirkan sendiri. Tapi ingat, dari awal sebelum membaca itu kan harus diamalkan dulu, makan yang halal, jangan makan hak orang lain, berbuatlah kebaikan. Mungkin tafsirannya itu akan dibenarkan oleh Allah. Saya akan melanjutkan tadi apa itu artinya, karena kalau cuma dibaca saja kalau cuma dibaca Arabnya saja kalian akan mengerti, karena bahasa kita beda. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Oh, kalian jadi tahu kan setelah membaca itu apa artinya? Membaca itu artinya ternyata manusia itu diciptakan dari mani. Agar kalian menambah pengetahuan kalian, bacalah artinya, jangan cuma dibaca Arabnya doang. Kalau cuma membaca Arabnya doang, kalian seperti belajar matematika, cuma jawabannya tak pernah kamu pelajarin. Misalnya 1 2 1 tambah 1 2 tambah 2 3 tambah 3 4 tambah 4, jawabannya tak pernah kamu pelajarin. Seperti itulah membaca Al-Quran. Kalau cuma membaca Arabnya, artinya nggak pernah mau pelajarin, sampai kapanpun kamu tak akan pernah tahu apa itu Al-Quran. Seperti itu juga matematika, kalau jawabannya tak pernah dipelajari, kamu tak akan bisa. Seperti bahasa Inggris, orang banyak belajar bahasa Inggris ABC sampai akhirnya bisa membaca bahasa Inggris, tapi artinya tak pernah tahu. Sama saja seperti Al-Quran ini tadi. Kalau cuma membaca, saya memberi contoh ya, cuma bisa membaca bahasa Inggris. Misalnya, eat and drink the pot that is my front of you. Kalian takkan pernah mengerti apa itu. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, mungkin kalian mengerti. Sama juga kalau kamu bisa bahasa Arab, mungkin mengerti apa itu Al-Quran. Sama yang saya jelaskan ini, kalau kalian tak bisa bahasa Inggris, kalian tak akan mengerti. Tapi kalau kalian mengerti bahasa Inggris, akan paham maksud saya. Misalnya tadi, eat and drink the pot that is in front of you. Kalau nanti saya jelaskannya bahasa Inggris ini di akhir, apa maksudnya di akhir. Artinya bahasa Inggris ini saya akan jelaskan di akhir nanti. Eat and drink the pot that is in front of you. Saya akan membacakan lagi Al-Quran di surah Al-Isra ayat 32. Di ayat 32 ya, saya akan bacakan agar kalian mengerti. Jangan cuma membaca Arabnya, tolong bacalah Al-Quran agar kalian mengerti di kehidupan kalian. Saya akan membacakan ayat itu tadi di surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrubu zina innahu kana fahisya wa sya'asabillah. Apa kalian tahu itu artinya? Apa kalian tahu itu? Kalau kalian tahu bahasa Arab, mungkin kalian mengerti. Saya akan menjelaskan dulu ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah artinya.
Apa kalian bisa menafsirkannya? Saya akan mencoba menafsirkannya. Ini tafsiran versi saya ya. Janganlah kalian mendekati zina. Mungkin maksudnya dari tafsiran ini, kalian jangan mendekati zina atau jangan berzina, karena itu sangat tidak baik. Mungkin ini dilarang Allah agar kita tidak berzina, karena ini sungguh keji dan suatu jalan yang buruk. Mungkin seperti itu, kita dilarang untuk mendekati zina. Lanjut ya. Di juz 15 Al-Isra, di surah Al-Isra di ayat 32, wa auful kaila ijakiltum wajinu bil qistusil mustaqim jalika khairul wa asnu ta'wila. Sudahkah kalian mengerti? Maka saran saya buat para guru-guru mengaji, untuk anak-anaknya, tolong ajarkanlah artinya, terjemahannya, karena itu sangat penting. Kalau cuma mengajar Arabnya, sampai kapanpun anak itu tak akan mendapat pengetahuan, tak akan pernah mengerti apa itu Al-Quran. Gimana dia mau menjalankan kehidupannya, mengamalkan kehidupannya, dia tak akan pernah bisa, karena dia tidak mengerti apa itu artinya. Sampai kapanpun dia tak akan mengerti kalau cuma mengajarkan Arabnya saja. Jadi saran saya, ajarkanlah artinya agar dia bisa mengamalkan di kehidupannya nanti untuk sehari-hari. Saya akan mencoba menerjemahkan atau mempelajarkan artinya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oh, mungkin saya menafsirkan ya, tafsiran versi saya. Mungkin kalau kita jualan, seperti jualan yang ada menimbang seperti ikan atau apa, takaran itu harus dipaskan dan sampai dikurangi itu sangat tidak baik. Mungkin Allah melarang kita untuk melakukan hal itu. Ini hanya tafsiran saya ya, agar kita menyempurnakan takaran, agar jangan dikurang-kurangi gitu maksudnya. Jadi pelajarilah Al-Quran dengan benar, artinya harus juga dipelajari. Jangan sampai hanya membaca ayat-ayatnya saja atau Al-Quran bahasa Arabnya saja, karena kalian tak, kecuali kalian mau mempelajari bahasa Arab atau mau belajar bahasa Arab agar kalian mengerti, nggak apa-apa kalau begitu. Saya akan membacakan lagi sebuah ayat di juz 18 di surah Al-Mu'minin. Surah Al-Mu'minin dari ayat 12 sampai ayat 13. Walakul kulanal insana min sulaitim min tin Tuma ja'alanahu nutfatan fi qurrim makin. Saya akan mengajarkan artinya agar menambah pengetahuan kalian. Wah, ternyata Quran itu ada artinya. Ternyata Quran itu petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan. Maka kita harus mempelajari artinya agar kita tahu gimana cara menjalani kehidupan dengan benar, agar kita mendapat keberkahan dari Allah. Saya mau terjemahkan artinya tadi. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang simpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Ternyata kalau membaca artinya kita akan menambah pengetahuan kita. Ternyata manusia itu berasal dari tanah, diciptakan Allah dari tanah, kemudian menjadikan air mani yang simpan dalam rahim. Seperti inilah membuat kita menambah pengetahuan kita. Kalau cuma membaca Arabnya, sampai kapanpun kalian tak akan menambah pengetahuan kalian atau ilmu kalian.
kalian tahu apa itu artinya ilmu. Ilmu itu artinya tahu. Tahu berarti tahu itu menambah pengetahuan kalian. Jangan sampai kita sering artinya ikut-ikutan kambing tumbar. Jangan sampai karena kita malas membaca Al-Quran, akhirnya kita sering ikut-ikut kambing tumbar. Kamu mengerti nggak maksud saya ikut kambing tumbar? Hanya ikut-ikutan tanpa tahu apa yang dimaksud orang. Maksudnya hanya dipengaruhi lah seperti itu. Demi kepentingan orang lain, kita hanya diperpolitikan seperti itu. Karena kalian tak pernah membaca Al-Quran dengan benar. Ini yang tidak pernah ya, maksud saya yang tidak pernah mengajarkan artinya mudah betul ikut kambing tumbar itu. Maksudnya kalau orang bawa atas nama agama, dia langsung ikut saja. Padahal itu belum tentu yang dia bawa, karena mendengar nama agama dia langsung ikut saja. Seperti itu maksudnya, ikut kambing tumbar. Saya akan membacakan lagi di juz 18 di surah An-Nur yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqdulu buyutun ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ajalikum khairul lakum alakum tashkurun. Apa kalian mengerti? Kalau kita hanya membaca, saya bilangkan lagi satu kali, kalau cuma membaca Arabnya sampai kapanpun tidak akan menambah pengetahuan kalian. Cobalah baca itu artinya, pelajari artinya. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca Arabnya, karena kalau cuma membaca Arabnya saja kalian tidak paham, tidak mengerti maksud Tuhan itu apa, tujuan Tuhan itu apa, kalian tidak bisa mengamalkannya. Saya akan membacakan terjemahannya agar kalian mengerti maksud saya. Kalau maksud saya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Saya mencoba menafsirkan ya dari Al-Quran ini. Itulah artinya. Ini tuntunan bagi kita, atau petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Mungkin Tuhan memberi saran kepada kita, kalau mau masuk ke rumah orang, jangan masuk begitu saja. Harus minta izin, harus memberi salam, misalkan assalamualaikum. Kalau nggak ada sahutan, nggak ada orang, mungkin janganlah masuk kalian. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Kalau mau masuk ke rumah orang harus minta izin. Itu hanya tafsiran saya ya. Dan saya akan membacakan lagi di juz 18 di surah An-Nur. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ahiur rusula la'alakum turhamun. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Saya akan menafsirkan dari ayat ini hanya tafsiran saya. Kita disuruh Allah untuk sholat. Ini hanya tafsiran saya. Disuruh menunaikan zakat, dan kita disuruh taat kepada Rasul Muhammad. Agar kenapa? Agar kita mendapat rahmat dari Allah. Ini hanya tafsiran saya. Kalau kita belajar cuma membacanya Arabnya saja sampai kapanpun, kita tak akan pernah mengerti itu Al-Quran. Apalagi yang belajarnya dari telinga ke telinga, apa kamu mengerti maksud saya dari telinga ke telinga? Maksudnya kita kesana kemari untuk belajar
hanya untuk mendengar saja, melalui dengaran saja belajarnya, bukan tidak baik sih, tapi maksudnya lebih baik membaca Al-Quran sendiri agar detail kita belajarnya. Kalau cuma dari telinga ke telinga, Quran itu tebal sampai nggak mungkin lah masuk semua ke otak kita, karena dari telinga kita cuma mendengar, tidak semua pula. Kita terkadang kita nggak ikut, kan setiap hari biasanya, atau setiap malam minggu, atau setiap minggu sekali kita berangkat belajar. Lebih baik membaca Al-Quran di rumah biar jelas. Kalau nggak mungkin kan nggak mampu untuk beli Al-Quran, kalau kesana kemari untuk belajar tuh baik saja, tapi lebih baiknya membaca Al-Quran biar jelas. Kalau dari telinga ke telinga, mungkin semuanya nggak akan masuk ke otak kamu. Apalagi ayat Al-Quran itu sangat banyak. Apalagi kalau cuma mendengar itu kan kebanyakannya, kalau cuma mendengar itu kebanyakannya penceramah itu ada yang cuma lelucon atau ngelawak doang, ada yang serius juga, ada yang cuma ngelawak, ada yang bukan dari ayat Al-Quran, entah dari ayat mana dia mengambilnya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar dari Al-Quran. Lebih baik yang mencari yang dari Al-Quran saja. Kalau cuma yang ngelawak bagus juga sih, terserah. Kalau dari telinga, misalkan kalau dari telinga ke telinga 10 kata saja mungkin sudah tidak sampai dari 10 orang itu. Misal, ular melancar di pinggir sumur, gugur tajabur. Itu sampaikan ke telinga dari 10 orang itu. Mungkin kata itu sudah salah. Itu baru beberapa kata, apalagi Al-Quran yang tebal, yang sangat tebal, ada 30 juz, ribuan ayat. Itu kalau disampaikan cuma dari mulut ke telinga, gak akan masuk. Lebih baik kalian membaca Al-Quran sendiri. Ingat, tapi kalau membaca Al-Quran sendiri, pastikan baca juga artinya, terjemahannya. Karena kalau enggak, kalian nggak akan mengerti itu Al-Quran. Gimana cara mengamalkan di kehidupan sehari-hari nanti. Saya akan membacakan lagi di juz 21 di surah Al-Luqman di ayat 14. Wa wasyunal insana biwalida wa hamalahu umhu wanan ala wahni wa fisluhu fi amini anisyukur liwali walidaik ilayal masyir. Saya akan memberi pengetahuan Anda. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, carilah artinya agar kalian bisa dan mendapatkan apa itu maksud dari Al-Quran itu. Saya akan menerjemahkannya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Saya akan mencoba menafsirkan dari ayat ini ya. Di ayat ini kita sebagai manusia diperintahkan Tuhan agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kita kalau disuruh berbuat baik itu, kita berarti dilarang menyakiti orang tua kita, menelantarkan orang tua kita. Mungkin itu maksudnya. Dan kita akan kembali kepadanya, maksudnya kembali kepada Sang Pencipta. Mungkin seperti itu. Saya akan membacakan lagi beberapa ayat. Ini
yang sering ini ayat populer sekali, yang sangat populer dari ayat ini. Pasti kalian sering dengar ayat ini. Apa maksud dan tujuannya ayat ini? Karena banyak sekali orang yang memakai ayat ini untuk bermacam-macam tujuan. Misalkan ini surah Yasin ya, di juz 22 di surah Yasin. Surah Yasin ini banyak sekali orang menggunakan. Ada yang membacakan ke air, lalu airnya untuk dituangkan keliling rumah. Ada yang airnya dituangkan ke kuburan. Ada yang juga membaca Yasin ini di kuburan. Ada yang buat yasinan, ada yang membuat yasinan atau tahlilan dengan ayat ini. Tahukah kalian ayat ini untuk apa? Kalau kalian membaca artinya atau memahami artinya, kalian akan tahu apa tujuan Tuhan tentang ayat ini. Karena banyak sekali orang yang menggunakan ayat ini. Ada juga yang menggunakannya untuk kejahatan. Misalkan membacakan surah Yasin ini ke air, membacakannya untuk ke air, lalu airnya dituangkan ke orang memasak di hajatan. Katanya tujuannya untuk agar kalau orang memasak itu dituangkan airnya, air Yasin itu, agar orang nanti di hajatan itu nggak selera makan. Kok bisa gitu? Mungkin fungsinya semuanya bisa aja, tergantung keyakinan. Misalkan ini tadi bermacam-macam orang kegunaannya. Tapi tahukah keinginan Tuhan apa dari ayat ini? Maksud dari Tuhan dari ayat ini apa? Kalian kalau membaca artinya atau memahami, jangan cuma membaca doang, coba baca artinya, pelajari artinya, mungkin kalian akan tahu maksud Tuhan apa. Misalkan saya beri contoh ya, cangkul itu, perusahaan cangkul atau pabrik cangkul itu menginginkan, maksudnya apa? Buat cangkul itu buat apa? Apakah buat bertani atau apa? Kalau kalian mengetahui, pasti kalian tahu cangkul itu fungsinya buat berkebun apa. Tapi orang yang tak pernah tahu atau tak pernah belajar maksudnya kegunaan cangkul, bahkan tidak pernah melihat, karena mereka bingung buat apa ini cangkul. Mungkin akhirnya dipukullah ke orang lain, hampir orang berdarah-darah, bahkan meninggal akibat dipukul sama cangkul itu. Seperti itulah maksudnya. Karena dia tidak tahu, cangkul itu juga berfungsi untuk memukul orang sampai mati. Tapi sayang, fungsinya salah. Fungsinya tidak sesuai dengan keinginan pabrik itu yang membuatnya untuk berkebun. Begitu juga Yasin. Keinginan Tuhan seperti apa? Orang yang tidak pernah tahu hanya memakai ini itu tergantung keyakinan. Mungkin fungsinya ada, tergantung keyakinan. Tapi fungsinya itu bisa disalahgunakan seperti cangkul itu tadi. Saya akan membacakan ya di surah Yasin ini tadi, agar kalian tahu apakah nyambung dengan yang orang-orang menggunakan itu. Saya akan membacakan di juz 22 di surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, inna laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanjilal azizir rahim, litunjirakum ma unjiru aba'uhum fahum gufilun, lakul hakuku ala aksarihim fahum la yu'minun. Itu tadi surah Yasin. Tahu, kalau kalian mengerti bahasa Arab mungkin kalian sudah paham itu maksudnya. Tapi yang belum paham itu karena mereka belum pernah membaca atau mempelajari artinya atau terjemahannya, cuma membaca Arabnya saja. Seperti itu tadi. Saya akan menerjemahkan ya. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.
sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena mereka lalai. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inilah terjemahannya, tapi saya membacanya yang sedikit-sedikit aja yang awal. Apakah itu nyambung dengan yang tadi yang saya jelaskan buat menghancurkan orang hajatan, membacakan Yasin untuk orang hajatan agar orang tidak nafsu? Apakah nyambung dengan keinginan Tuhan ini? Kalau artinya ini berbeda sekali ya dengan yang orang gunakan atau fungsikan. Dari sini. Oke, sudah sampai di sini saja. Semoga kalian mengerti maksud saya. Semoga kalian bisa memahami maksud saya. Kalian harus membaca Al-Quran dengan jelas, mempelajarinya, artinya, terjemahannya. Kalian harus juga mengertikan. Kecuali kalian mau belajar bahasa, kalau nggak mau mengartikan terjemahannya, kalian harus belajar bahasa Arab agar kalian bisa mengerti ini. Oke, terima kasih.